Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel MST tentunya. Seperti biasa ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas ya mengenai peternakan puyuh. Itu berawal dari tetangga saya teman-teman. Jadi kemarin itu ada tetangga saya itu dia baru baru memulai usaha ternak puyuh dan ada masalah di peternakannya. Jadi gini, waktu itu kemarin itu saya disuruh ke rumahnya. Dia tanya-tanya, dia mempunyai masalah mengenai kotoran hewan puyuhnya itu basah teman-teman. Jadi dia tanya saya gimana sih caranya agar kotoran puyuh itu tidak basah dan penyebabnya itu apa. Terus dia tanya lagi mengenai bau kotoran hewannya ya, baunya itu cara mengatasinya agar tidak bau itu pakai obat apa, dia tanya seperti itu. Dan akhirnya ya kita ngobrol panjang lebar. Nah, saya baru kepikiran ini tadi baru kepikiran, mungkin ada salah satu di antara teman-teman semuanya itu membutuhkan informasi mengenai cara mengatasi kotoran yang basah. Jadi kita akan mengulas seputar kotoran hewan puyuh yang basah dan cara mengatasinya itu seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, stay terus di channel MST. Oke teman-teman, kita kembali ke topik awal, yaitu mengenai penyebab kotoran hewan puyuh itu bisa basah atau becek. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, itu dari segi minum atau alat untuk minumnya ya teman-teman. Jadi kemungkinan dari beberapa ternak yang lain yang mengalami masalah kotoran hewan puyuhnya basah atau becek itu biasanya dari dari faktor tempat minumnya teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Jadi kemungkinan dari peternak yang mengalami ternaknya itu kotorannya itu basah atau becek, misalkan yang tempat minum seperti ini kemungkinan besar yang mempengaruhi kotoran hewan puyuhnya itu basah teman-teman. Kenapa? Soalnya ketika burung puyuhnya itu mau minum, itu percikan airnya itu jatuh ke tempat kotoran hewan. Jadi walaupun kotoran hewannya sudah kering, terus kalau kena percikan airnya kan jadi basah lagi. Nah, itu jadi itu bisa jadi penyebab kotoran hewan jadi basah. Jadi dia mau kering terus ke percikan airnya lagi, dia basah lagi, jadi nggak sempat kering lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus ada lagi dipengaruhi dari jenis nipple. Nah, jenis nipple itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi ada beberapa jenis nipple ya, misalkan nipple A dengan nipple B. Nah, itu berbeda teman-teman. Biasanya dari harga juga berbeda seperti itu. Soalnya banyak jenis macam nipple. Nah, terus biasanya itu dari segi makanan juga sedikit mempengaruhi. Makanan pabrik, makanan jadi, makanan petelur yang dari pabrik asli itu sama makanan campuran itu kotorannya itu masih keringan yang makan campuran teman-teman. Jadi sedikit sih teman-teman, perbedaannya itu sedikit soalnya kan ada campuran bekatulnya, jadi nggak terlalu signifikan ya. Jadi yang mempengaruhi itu dari tempat minumnya. Jadi cara mengatasinya yaitu ya diganti diganti tempat minumnya teman-teman. Misalkan kalau yang belum nipple ya diganti nipple. Nah, tapi
saya sudah mengganti nepel tapi kok masih basah. Nah, ada beberapa jenis nepel ya, ada beberapa jenis nepel yang sifatnya itu berbeda-beda teman-teman, walaupun tidak berpengaruh terhadap produksi, tapi kan berpengaruh pada kotoran hewannya. Jadi seperti itu. Kalau untuk produksi itu sama aja ya teman-teman, sama aja, tidak ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya yaitu tadi di kotoran hewannya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang pemula atau yang mengalami kotoran hewan puyuhnya itu basah atau becek, saran saya pakai nepel yang jenis stainless teman-teman. Nah, kalau pakai nepel jenis stainless itu kemungkinan kotoran basah itu sangat kecil teman-teman. Loh, saya sudah pakai nepel stainless tapi kok kok masih basah. Nah, itu biasanya dari pengeburan antara nepel sama paralelnya itu terlalu longgar. Jadi itu juga bisa mempengaruhi kotoran hewan puyuhnya basah teman-teman. Jadi pengeburannya itu harus fresh, harus pas. Jadi nggak ada kelonggaran sedikit pun. Terus nepel stainless itu seperti apa sih? Nah, jadi seperti ini teman-teman nepel stainless itu. Nah, gambarnya seperti ini. Ini nepel stainless. Jadi mangkuannya sama nepelnya itu terpisah teman-teman. Jadi bisa beli nepelnya saja atau bisa beli mangkokannya saja. Tapi kalau teman-teman beli nepelnya saja tanpa mangkokannya, ya percuma teman-teman, soalnya kan tetap aja ya puyuh itu kalau mau minum itu pasti ada percikan airnya walaupun sedikit. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi kotoran tetap basah kalau teman-teman tidak membeli sekalian sama mangkoknya. Jadi percuma teman-teman, kalau mau ganti stainless ya harus sama mangkokannya, seperti itu. Nah, itu sedikit informasi, itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Soalnya dulu waktu saya mulai ternak puyuh ini juga tidak tahu dia mengalami masalah terhadap kotoran hewan puyuhnya. Soalnya dari jenis nepelnya itu sudah berbeda. Tapi kalau dari jenis produksi nggak masalah ya, sama aja seperti itu. Soalnya minumnya itu kalau terlalu banyak, hewan kalau sudah mengeluarkan kotoran itu pasti basah, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya seperti itu, cara mengatasinya seperti itu. Terus kalau mengatasi bau bau kotorannya itu seperti apa? Nah, kalau masalah kotoran ya, kalau masalah bau kotoran, semua kotoran itu bau teman-teman ya, semua kotoran itu bau walaupun sudah kering itu bau. Nah, perbedaannya kalau sudah kering kan nggak terlalu bau ketimbang masih kotoran yang masih basah, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kering ya bau sih, cuma nggak terlalu menyengat, seperti itu. Kalau ditanya obatnya, kalau saya nggak pakai obat teman-teman. Jadi ini adalah contoh kecil dari kotoran hewan puyuh saya. Ini kemarin baru saya bersihkan dari kandang, sudah kering seperti ini. Soalnya dari kandangnya itu ya sudah kering, nggak sudah tidak becek, seperti itu. Jadi kalau sudah dibersihkan dari kandang, terus ditaruh tempatnya, biasakan kalau peternak ada tempat kotoran hewannya tersendiri. Nah, itu sudah didiamkan 2 hari sampai 3 hari itu sudah kering, seperti gambar yang saya kasih tadi, seperti itu teman-teman. Jadi itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi saya nggak pakai obat untuk menghilangkan bau ataupun untuk membuat kotoran itu kering, seperti itu ya. Kalau teman-teman mengalami masalah terhadap kotoran hewan puyuhnya basah atau becek, yaitu kemungkinan dari tempat minumnya teman-teman, seperti itu. Kalau sudah ada kalau sudah ada burung puyuhnya, saran saya jangan diganti dulu ya teman-teman, karena nanti akan membuat stres burung puyuhnya. Nah, kalau ingin mengganti jenis stainless yang yang nepelnya belum stainless, terus ingin ganti nepel jenis stainless, saran saya ganti ketika burung puyuhnya sudah akhir teman-teman. Jadi tidak
tidak akan membuat burung puyuh stres. Jadi pertahanin dulu ya. Jadi dipertahanin dulu, nggak apa-apa ya. Ya mungkin itu teman-teman, sedikit informasi dari saya, itu sesuai pengalaman saya dan saya sudah mencoba dan saya sudah membuktikan. Barangkali teman-teman setelah melihat video ini sudah ada pencerahan ya teman-teman. Mungkin kalau yang mau akhir terus snappernya belum stainless ya bisa diganti seperti itu ya. Itu video dari saya. Kita bertemu lagi di video berikutnya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.